klub dapat 5,5 miliar, sementara pengeluarannya 50 miliar lebih. Hanya orang gila yang mau ngurusin bola. Jangan-jangan ada duit lain nih yang berputar di sepak bola Indonesia. Duit apa? Duit judi, gitu kan, match fixing, atau itu cuci uang, money laundering. Arsenal datang, Chelsea datang, terakhir AS Roma datang, gitu kan. Klub-klub luar datang ke Indonesia untuk bertanding, mereka datang dapat uang, kemudian mereka senang, tapi kita nggak dapat apa-apa. Sekitar 100 miliar harus dikeluarkan oleh Indonesia untuk mendatangkan Argentina, dan ini harus disampaikan kepada publik sehingga masyarakat kita, netizen kita ini nggak salah kaprah. Klub atau negara-negara besar datang ke Indonesia, klub-klub besar datang ke Indonesia, mereka cari uang, gitu. Bukan kemudian mereka mau melawan Indonesia. Indonesia itu negara ketiga di sepak bola. Kalau nggak ada uang nggak akan mau mereka datang, gitu. Salam olahraga. Ya, bersama saya Muhammad Ilham, host Anda di Football Mania. Ini episode pertama kita bersama Bung Akmal Marhali, sosok yang mungkin tidak asing bagi penggemar sepak bola nasional. Saya mengenal beliau cukup lama. Dari track recordnya sih saya sudah tidak cukup paham lah mengenai perkembangan sepak bola nasional kita. Pernah mencoba menjadi pemain, cukup lama menjadi wartawan. Kami sempat liputan sama-sama di Afrika Selatan di Piala Dunia. Beliau juga pernah di Piala Eropa. Kemudian yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak teman-teman pemerhati sepak bola nasional, belum pernah menjadi CEO dari klub Indonesia Premier League, Tangerang Wolves Dan Persiraja Banda Aceh. Luar biasa. Sekarang beliau sangat aktif mengkritisi sepak bola nasional kita. Salah satu orang yang bersuara paling keras ketika kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bung Akmal secara lantang meminta pertanggungjawaban dua orang gubernur yang menyatakan menolak kedatangan salah satu kontestan Piala Dunia. Dan yang terpenting lagi, beliau adalah anggota tim pencari fakta independen yang dibentuk oleh pemerintah ketika tragedi Kanjuruhan terjadi. Baik, Bung Akmal, kita awali diskusi ringan kita sore hari ini. Saya ingin bertanya, ketika Save Our Soccer Indonesia didirikan, Bung Akmal mendirikan Save Our Soccer, apa memang begitu kritis sepak bola kita sampai harus ada sebuah kelompok yang aktif menyuarakan, mencoba mengontrol kepengurusan PSSI untuk terus berjalan di jalurnya? Ya, Save Our Soccer ini didirikan bagian dari idealisme sebenarnya. Idealisme kita sebagai pecinta sepak bola bahwa sepak bola kita ini harus berada di rel yang benar. Istilahnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan sepak bola kita di jalan yang lurus, sehingga kemudian Save Our Soccer ini muncul sebagai salah satu watchdog lah istilahnya, sebagai pengawas terhadap kegiatan sepak bola Indonesia yang dalam 2 dasawarsa terakhir ini bisa dianggap atau bisa disebut berada dalam titik nadir pengelolaannya. Ya, tata kelolanya tidak benar, kemudian banyak match fixing terjadi, pengaturan juara terjadi, kemudian juga bahkan promosi, degradasi, siapa yang kemudian ingin naik kasta dan sebagainya, semua itu diatur di balik layar. Saya pikir masalah ini harus ada yang meluruskan, karena selama sepak bola kemudian dijadikan alat kepentingan, bukan sebagai sepak bola seperti yang didirikan oleh Insinyur Suratin pada 19 April 1930, maka ini akan melenceng dari kitahnya. Bahkan kita melihat bahwa sepak bola kita ini dulu potensi prestasinya sangat besar, tapi sekarang justru masalahnya lebih banyak dibanding prestasinya. Nah, itu yang kemudian menginisiasi Save Our Soccer untuk selalu berdiri di garda terdepan, menyuarakan kebenaran dan menyuarakan apa yang menjadi harapan publik terhadap prestasi sepak bola nasional. Seingat Bung Akmal, Save Our Soccer didirikan sudah berapa kali pergantian ketua umum PSSI, dan apa langkah-langkah terobosan sudah dilakukan, atau sepak bola kita memang hanya berjalan di tempat? Ya, kita kan berdiri sejak eranya Nurdin Halid pada 2010 gitu kan. Kemudian sudah berganti, berarti Nurdin Halid, Johar Arifin, kemudian digantikan lagi sama Lanyala Mataliti, diganti sama Edi Rahmayadi, kemudian Edi Rahmayadi berhenti, digantikan Joko Driono ditahan karena kasus mafia bola, digantikan oleh Iwan Budianto, kemudian Muhammad Iriawan, dan sekarang dipimpin oleh Erick Thohir. Artinya kalau dihitung ada sekitar 7 pengurus PSSI yang sudah terlibat
di sepak bola kita dalam rentang waktu yang sebenarnya tidak lama ya, hanya 13 tahun. 7 pengurus atau 7 ketua umum, saya pikir ini situasi yang sangat kredit ya sepak bola kita, di mana hanya ganti casing tapi tidak berubah dalam dalam tata kelolanya, dan ini problem. Nah, karena itu ke depan sepak bola kita ini harus benar-benar bisa dijadikan sebagai alat perjuangan bangsa, karena dulu Insinyur Suratin mendirikan sepak bola itu, mendirikan PSSI, tujuannya adalah untuk mengangkat harkat martabat bangsa, berjuang melawan penjajah ketika itu, gitu kan. Sehingga kemudian dengan sepak bola nasionalisme dibangun, dan akhirnya dengan sepak bola masyarakat kemudian bahu membahu untuk memperjuangkan Indonesia bisa merdeka. Nah, sekarang sepak bola harus digunakan sebagai alat itu juga, walaupun kita kondisinya sudah merdeka. Hanya ada 2 momen di mana bendera sebuah negara itu dikibarkan. Yang pertama adalah kehadiran kepala negara ke negara lain, misalnya Presiden Jokowi hadir datang ke Amerika Serikat, maka ketika itu bendera dikibarkan dan lagu kebangsaan dinyanyikan. Yang kedua adalah ketika olahraganya berprestasi atau ketika atlet-atlet Indonesia meraih prestasi di event internasional sepak bola misalnya berprestasi, maka lagu kebangsaan Indonesia dan juga bendera Indonesia itu dikibarkan dan dinyanyikan. Nah, 2 momen inilah ini membuktikan bahwa olahraga sejatinya adalah sama atau setara dengan misalnya kepentingan politik praktis di dalamnya. Karena itu kemarin saya menentang keras ketika kemudian politik praktis menghentikan potensi kita menjadi tuan rumah Piala Dunia, karena sejatinya olahraga adalah salah satu alat yang sama dengan politik untuk mengangkat harkat martabat bangsa. Ya, 7 orang dengan latar belakang yang boleh dikatakan mentereng ya. Ada jenderal polisi, politikus papan atas, pengusaha yang mungkin ya kata orang duitnya tidak berseri tapi tetap saja gagal memperbaiki sepak bola kita. Masalahnya yang paling mendasar menurut Bung Akbar apa sebetulnya yang terjadi? Yang pertama, problem utama kita itu sebenarnya hanya 2 ya. Yang pertama problem pembinaan, di mana pembinaan yang sehat, pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat pasti akan melahirkan tim nasional yang kuat. Itu tesisnya lah, gitu kan. Sehingga kemudian problem sepak bola kita yang mendasar adalah pembinaan kita lemah, gitu kan. Kita selalu mencari jalan instan dalam membangun tim nasional kita. Bahkan klub-klub sepak bola kita dalam 10 tahun terakhir pemainnya muter di situ-situ saja, gitu kan. Eranya Hamka Hamzah udah muter di situ, berganti klub aja, berganti seragam dari PSM Hamka pindah ke Persija, kemudian pindah ke Arema, Persebaya, hanya putar-putar situ saja, pembinaan mandek. Kemudian yang kedua, problem pembinaan kita adalah kita pembinaannya tidak terukur, sehingga kemudian yang masuk tim nasional kadang-kadang adalah orang-orang titipan, pemain-pemain yang dititip untuk masuk tim nasional. Yang ketiga, pembinaan kita juga tidak bersih, tidak sehat, kadang-kadang pencurian umur terjadi. Saya ingat sekali misalnya pada zamannya Coach Samsudin Umar menjadi pelatih tim nasional Indonesia U19 eranya Boa Solosa, dia mengakui bahwa banyak pemain-pemain titipan yang diberikan dan bahkan banyak pemain yang kemudian masuk ke timnas sudah melakukan pencurian umur. Nah, problem ini adalah problem mendasar sepak bola kita ketika kemudian pencurian umur, sehingga kemudian kalau terjadi pencurian umur ini kan problemnya adalah ketika harusnya dia berada di usia emas, dia sudah selesai mainnya, gitu kan. Misalnya harusnya di usia 23 dia ada di usia emas, tapi sejatinya usianya sudah 26, udah mulai turun. Nah, ini problem yang terjadi di sepak bola kita. Kalau saya dulu pernah nanya Rahel Kuasalamoni, Rahel kamu kelahiran tahun berapa sih? Ya tergantung aktanya mau yang mana. Saya punya 3 akta kelahiran. Rahel Kuasalamoni, gitu kan. Nah, ini yang yang artinya dibuka sendiri oleh pemain dulu, gitu kan. Nah, kita berharap ke depan pencurian umur, pemain-pemain yang dititip masuk tim nasional hanya untuk mendongkrak harga itu tidak lagi terjadi. Jadi orang yang masuk tim nasional karena memang pemain itu punya kualitas dan juga punya kapasitas untuk membela tim nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, problem utama sepak bola kita itu kompetisinya tidak sehat, ekosistemnya tidak sehat. Saya melihat ada 3 ekosistem sepak bola kita yang membuat sepak bola kita ini tidak bisa maju. Yang pertama adalah kelompok konglomerat, kemudian pejabat, pengusaha, penguasa yang butuh publisitas, butuh elektabilitas, butuh pencitraan. Ini kelompok pertama. Mereka itu berusaha untuk mengambil PSSI karena PSSI adalah alat politik paling praktis yang paling memungkinkan untuk menaikkan elektabilitas karena melibatkan massa yang begitu besar. Bahkan ngurus sepak bola ini lebih hebat daripada ngurus negara. Kenapa?
Karena kalau ngurus negara paling rame-ramenya di musim-musim politik 5 tahun berikutnya gitu kan. Tapi ngurus sepak bola setiap minggu pasti rame karena ada pertandingan sepak bola setiap pekan. Ini problem yang pertama adalah penguasa atau pengusaha, pejabat atau konglomerat yang butuh publisitas, mereka masuk ke lingkungan sepak bola untuk kemudian memimpin sepak bola. Yang kedua adalah kelompok di mana mereka menguasai sepak bola dari hulu sampai hilir, yang bisa mengatur hasil pertandingan, bisa mengatur siapa yang juara, bisa yang mengatur siapa yang promosi, bisa mengatur siapa yang degradasi, bisa mengatur bisnis sepak bolanya, bahkan bisa menjadi memonopoli kegiatan-kegiatan sepak bola dalam lingkup nasional. Kelompok ini dinamakan kelompok mafia. Kelompok yang ketiga adalah kelompok supporter bola. Kita ini penggemar sepak bola yang berharap sepak bola kita bisa berubah, sepak bola kita bisa berprestasi, sepak bola kita bisa mengangkat harkat bangsa dan negara, bisa tampil di Piala Dunia. Itu cita-cita terbesar. Ini kita ekspektasi tinggi tapi hasilnya tidak ada, nol besar. Nah, ekosistem ini yang tidak sehat, utamanya adalah kelompok mafia yang nomor 2. Jadi siapapun ketua umum PSSI-nya, selama dia tidak memotong jalur kelompok 2, maka sampai kapanpun sepak bola kita tidak bisa berprestasi. Sebagai contoh, ada 2 jenderal bintang 3 yang memimpin sepak bola Indonesia kan, Letnan Jenderal Edi Rahmayadi, kemudian Komjen Polisi Muhammad Iriawan. Bintang 3 punya kekuatan, tapi kemudian tidak mampu mengatasi mafia-mafia bola, akhirnya dilengsarkan. Punya bintang 3 aja dilengsarkan, apalagi yang nggak punya kekuatan seperti itu. Nah, ini problem yang sepak bola kita alami saat ini, sampai kemudian kalau dulu misalnya cerita ketika belum APBD belum masih dibolehkan, APBD masih dibolehkan untuk mendanai sepak bola profesional. Ketika itu juaranya kebetulan adalah daerah-daerah yang bisa dikatakan mau pilkada. Ini sebagai tesis ya. Saya yakin ini tidak kebetulan. Pasti ada yang setting di belakangnya. Sebagai contoh, 2003 juaranya adalah Persik Kediri. Ketika itu Haji Maskud mau naik lagi menjadi wali kota Kediri. 2004 juaranya Persebaya. Ketika itu Bambang Deha mau naik lagi jadi wali kota Surabaya. Ya kan? Setelah itu naik. Setelah itu Maskud juga jadi lagi wali kota. Kemudian 2005 juaranya adalah Persipura. Ketika itu Japsalosa dan Emer Kambu ingin melanjutkan tugasnya sebagai gubernur dan wali kota Papua. 2006 ini kan ambisi dari PSIS Semarang karena ketika itu Sukawistarip ingin naik lagi jadi wali kota Semarang. Di final sayangnya dikerjain sama Persik Kediri yang ketika itu dipegang oleh Iwan Budianto. Kalah di final 1-0. Juaranya akhirnya Persik. Ini musibah nih, skenario yang gagal menurut saya. Tapi faktanya adalah Sukawistarip tetap jadi wali kota Semarang. 2007 giliran Sriwijaya FC yang jadi juara. Gitu kan, ketika itu ketika itu Pak Alek Nurdin ingin naik menjadi gubernur Sumatera Selatan dan itu juga juara Copa waktu itu. Kemudian 2010 Rendra Kresna juara Arema, Rendra Kresna ingin naik menjadi bupati Bupati Malang gitu kan. Nah, ini kan gambaran betapa dulu kemudian sepak bola dengan politik hampir seiring sejalan. Jadi kalau dulu ingin menebak siapa juara Liga Indonesia, cari saja siapa daerah yang ketika itu mau pilkada. Potensi juaranya terjadi. Itulah yang kemudian dalam bahasa terminologi pengaturan hasil pertandingan itu namanya match setting. Pertandingan yang sudah disetting sebelumnya. Dan ini sekarang match setting ini banyak terjadi di Liga 2, Liga 3. Nah, kemudian 2010 keluarlah Permendagri yang melarang APBD untuk sepak bola. Karena memang nilainya saat itu sangat luar biasa, APBD dieksploitasi seluar biasa mungkin, sehingga untuk misalnya mendanai Persik Kediri APBD-nya Kediri itu menghabiskan sampai 15 miliar. Sementara untuk dunia pendidikan hanya 5 miliar. Gitu kan, lebih banyak sepak bola, padahal ketika itu sepak bola digunakan atau mendapatkan bantuan dari pemerintah lewat hibah, lewat bansos gitu kan, yang lewat KONI. Nah, ini yang tidak sehat dan banyak kemudian pejabat-pejabat yang korupsi, akhirnya keluarlah Permendagri untuk membatasi sepak bola tidak boleh lagi profesional pakai APBD. Nah, ketika itu kemudian orang-orang pengelola sepak bola Indonesia yang sudah terbiasa dengan APBD kan bingung, ketika duit gampang masuk sekarang harus cari uang. Akhirnya masuklah yang namanya bandar-bandar judi ke sepak bola Indonesia. Itulah yang dinamakan dengan big match fixing yang sekarang ramai gitu kan. Dan itu fakta gitu kan.
Jadi match fixing ini menjadi masalah besar di sepak bola kita. Dan sebenarnya masalah ini bukan cuma Indonesia ya. Italia mengalami Calciopoli. Tapi kan Italia mengalami Calciopolinya diperangi, kemudian Italia juara dunia. Itu kan fakta. Vietnam ada juga pengaturan skor lewat pemain-pemain Vietnam. Saya ingat sekali 2004 saya itu liputan SEA Games. Pham Pham Phuyen CS waktu itu pemain Vietnam itu sangat luar biasa, bahkan mereka tampil sampai final SEA Games di Bacolod Manila, bertemu dengan Thailand, kalah dengan Thailand di final, akhirnya runner up Vietnam. Tapi Vietnam main luar biasa. Kemudian ternyata dikasihkan bahwa terjadi pengaturan skor di penyisian grup, akhirnya 12 pemain Vietnam itu yang walaupun potensinya bagus gitu kan, Pham Pham Phuyen itu disebut Messi-nya Indonesia, Messi-nya Vietnam ketika itu. Akhirnya dia dihukum tidak boleh aktif di sepak bola seumur hidup, bahkan dipenjara 12 tahun. Nah dari situ Vietnam membenahi sepak bolanya. Akhirnya Vietnam 2007 juara Piala AFF, kemudian satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos sampai perempat final Piala Asia ketika itu. Nah, sama halnya dengan negara-negara lain, misalnya Korea Selatan, Cina yang melakukan perang terhadap match fixing. Dan kita tidak melakukan itu semua. Bahkan match fixing dijadikan sebagai salah satu budaya sepak bola kita yang saat ini terjadi. Dan pada akhirnya orang akhirnya muncul curiga. Dalam tanda kutip, orang bisa aja berpikir ini jangan-jangan PSM juara tahun ini ada yang ngatur. Gitu kan? Iya kan? Nah, hal-hal yang semacam ini yang harus dilakukan oleh sepak bola kita. Caranya apa? Ya bersihkan semuanya. Jadi pengurus PSSI yang ada saat ini harus bisa mengembalikan kepercayaan publik bahwa sepak bola kita ini bisa dikelola secara sehat, profesional, dan bermartabat. Nah, hal ini yang menjadi PR Ketua Umum saya PSSI saat ini, Erick Thohir, gitu kan. Jangan sampai kemudian sepak bola hanya jadi batu loncatan politik saja, dan kalau itu yang terjadi ya sepak bola kita akan jadi korban terus. Ya, memang sulit menafikan ya, sepak bola harus dipisahkan dari politik kita. Pergantian kursi PSSI itu begitu menggoda, kursi Ketua Umum PSSI. Saya sih banyak orang yang berharap banyak pada Erick Thohir ketika melihat track record beliau, pernah bersama Inter Milan, pernah terlibat juga dalam manajemen tim salah satu tim di American Soccer League ya. Sebagai seorang pengusaha juga beliau tidak diragukan lagi. Tapi menurut Bung Akmal sendiri, apakah cukup seorang Erick Thohir membersihkan semua masalah-masalah yang sudah berkarat lah di sepak bola nasional kita, pengaturan skor, pencurian umur, dan yang lain, terutama saya pembinaan. Dan satu lagi, Erick Thohir sudah menjanjikan akan memasang target kita lolos ke Piala Dunia 2038. Menurut Bung Akmal, apa itu sekedar mimpi di siang bolong atau memang sebuah target realistis ketika masalah-masalah yang ada di PSSI dibersihkan dan kita mulai fokus pada pembinaan? Ya, yang pertama adalah bahwa Erick Thohir ini memenuhi syarat untuk jadi ketua umum PSSI ya. Punya kemampuan manajemen ada, kemudian punya power, punya kekuatan iya karena dia pejabat pemerintah BUMN. Punya uang iya karena dia konglomerat. Artinya sebenarnya kalau bicara kurikulumnya Erick Thohir ini sangat lengkap, sangat sempurna gitu kan untuk mengelola sepak bola Indonesia. Cuma permasalahannya apakah dia punya peta jalan tentang sepak bola saat ini gitu. Itu yang permasalahan yang sekarang masih jadi tanda tanya besar. Benar dia pernah kelola Inter Milan, benar dia pernah kelola klub di di Amerika Serikat, pernah mengelola basket. Tapi kan rumputnya berbeda gitu kan. Sepak bola itu beda dengan basket, dan juga sepak bola Italia, sepak bola Amerika Serikat beda dengan sepak bola Indonesia yang problemnya lebih banyak dari prestasinya. Itu kan yang menjadi masalah utama. Nah sekarang apakah Erick Thohir kemudian bisa bersih-bersih seperti yang dikatakan dalam kampanyenya gitu kan, harus bernyali, bersih-bersih dengan cara yang bernyali. Nah ini kan masih di tanda tanya besar. Jangan sampai kemudian ini sekedar jargon, sekedar menyenangkan publik untuk memberikan apresiasi terhadap pencitraan-pencitraan yang dilakukan. Ya bukan rahasia umum, misalnya orang melihat bahwa Pak Erick Thohir juga ini punya ambisi 2024 untuk menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Jadi sebenarnya ada hal yang ambigu yang masih dipertanyakan publik. Jangan-jangan ini sepak bola hanya dijadikan batu loncatan politik, atau benar-benar Pak Erick ini ingin membenahi sepak bola nasional Indonesia. Nah wajar kalau kemudian pertanyaan-pertanyaan itu muncul, tinggal bagaimana Erick Thohir itu menjawab problem ini semua dengan langkah-langkah nyata, karya-karya nyatanya gitu kan. Kalau bicara misalnya kita lolos Piala Dunia 38, bicara blueprint, visi misi sejak zaman Nurdin Halid gitu kan, ketua umum PSSI setiap berganti itu visi misinya luar biasa semua. Nurdin Halid misalnya punya misi-misi dulu ketika memimpin pada 2004
visi misinya adalah sepak bola Indonesia tinggal landas di 2025. Oke. Ya kan, dikit lagi nih setahun lagi. Tapi kan kemudian berhenti, ganti lagi dengan pengurus baru, visinya baru. Sekarang Pak Erick Thohir punya visi 2038, ya kan, lolos Piala Dunia. Tinggal permasalahannya adalah apakah realistis target itu dicanangkan, kan tinggal bagaimana kita melihat apa langkah-langkah yang dilakukan. Sekarang misalnya kan dibikin Satgas Mafia Bola gitu kan, kerjasama. Tinggal apakah benar Satgas Mafia Bola ini bisa jalan, bisa bekerja? Ini juga tanda tanya. Kalau sekarang pasti nggak jalan, belum ada kompetisinya. Kita berharap bahwa Satgas ini dibentuk bukan cuma sekedar ada, tapi memang bisa bekerja. Karena kalau cuma sekedar ada, dulu juga udah pernah ada Satgas Mafia Bola gitu kan, di zamannya Pak Edi Rahmayadi dengan Tito Karnavian, Kepala Polri-nya bikin Satgas Mafia Bola. Nah sekarang Pak Listio Sigit harus menunjukkan buktinya bahwa ada kerjasama PSSI untuk memerangi mafia bola. Caranya adalah ada satuan khusus di polisi yang fokus untuk menangani mafia atau pengaturan skor, bukan cuma di sepak bola ya. Karena di olahraga lain juga terjadi. Misalnya di basket, kemarin kan di basket ada pengaturan skor juga yang kemudian klubnya dihukum, pemainnya ada 6 orang yang kemudian juga dihukum. Nah ini yang harus dibuktikan oleh Erick Thohir, apakah dia mampu untuk melakukan langkah-langkah yang super anti mainstream lah istilahnya, untuk konteks bahwa sepak bola kita tadi itu ekosistemnya sudah dikuasai oleh mafia gitu. Dan mafia ini harus bisa dipotong. Mampukah Erick Thohir memotong mafia ini? Ini juga harus tanya. Paling gampang adalah sekarang pengurusnya aja masih banyak, separuhnya adalah pengurus lama gitu. Nah tinggal bagaimana kemudian ini bisa diimplementasikan secara secara utuh. Yang kedua, Erick Thohir ini seorang pejabat pemerintahan, seharusnya segala sesuatunya akan lebih mudah gitu kan. Nah sekarang kan jangan sampai kemudian sepak bolanya seperti kemarin, mau pertandingan aja izin polisi susah keluar, ya kan, jadwal pertandingannya tidak jelas gitu kan. Nah ditambah di tengah jalan misalnya peraturan bisa berubah seenaknya, tiba-tiba tidak ada degradasi gitu kan. Ini kan problem yang kemudian orang melihat bahwa sepak bola kita ini berada di titik nadir dalam konsep tata kelola sepak bola nasional. Jadi apakah kemudian Erick Thohir mampu membawa sepak bola Indonesia menuju mimpi tertingginya Piala Dunia? Ini masih harus diuji gitu kan. Karena kita tidak bisa kemudian hanya sekedar janji-janji, yang kita butuhkan adalah bukti nyata di lapangan. Nah ini kan belum terbukti. Nah kita terus harus dorong itu semua untuk dibuktikan gitu. Karena itu SOS selalu menjadi sparring partner pengurus PSSI, setidaknya bukan sebagai musuh sebenarnya gitu kan, sebagai pengingat saja bahwa ada ini loh yang belum laksanakan, ini loh yang ada masalah diselesaikan. Sebagai contoh misalnya problem kemarin juara PSM Makassar juara, tapi tiba-tiba tidak ada hadiah. Kita baru tahu ternyata sejak Persija juara pada 2018 tidak ada hadiah buat buat pemenangnya, dan ini aneh gitu kan. Karena duitnya banyak semua. Setiap musim itu kontrak hak siar sepak bolanya aja, pertandingan hak siar MTEK itu 220 miliar. Belum PT BRI sekitar 150, artinya ada uang masuk sekitar 400 miliar untuk pengelolaan kompetisi. Tapi klub cuma dapat 5,5 miliar. Kali 18 saja cuma 90 miliar. Nah kemana sisanya? Kalau kemudian kita mau contoh Inggris Premier League, itu kan pembagian uangnya jelas semua kan. Ada pembagian berdasarkan subsidi karena keikutsertaannya di kompetisi, ada berdasarkan rating TV, ada berdasarkan peringkat. Nah ini dibagi rata sehingga klubnya sehat. Nah sekarang kan klub dapat 5,5 miliar, sementara pengeluarannya 50 miliar lebih. Hanya orang gila yang mau ngurusin bola gitu kan. Dan artinya kalau kemudian ini tetap bisa bertahan dengan hanya 5,5 miliar, pengeluaran 50 miliar, artinya jangan-jangan ada duit lain nih yang berputar di sepak bola Indonesia. Duit apa? Duit judi, gitu kan, match fixing, atau itu cuci uang, money laundering. Nah ini kan problem sepak bola kita yang harus ditangani oleh Erick Thohir, karena dia representasi dari pemerintah dan dia harus bisa menunjukkan bukti bahwa dia bisa memimpin sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Memang ketika kita mengevaluasi kompetisi kita musim lalu, kompetisi yang paling aneh di dunia, tidak ada degradasi, Liga 2 dan Liga 3 tiba-tiba dibatalkan. Nah, belum lagi masalah-masalah lain yang masalah penonton yang membuat kompetisi kita betul-betul ya jadi perhatian dunia, bukan karena prestasinya. Faktanya juga berbanding lurus dengan prestasi klub-klub kita, sulit sekali bersaing, bahkan di level Asia Tenggara pun kita sudah sangat sulit bagi klub-klub Indonesia. Ini membuktikan ada yang tidak beres dari liga kita.
Saya tetap ingin menyoroti mengenai Erick Thohir ya. Datang dengan ambisi yang begitu besar, mimpi yang begitu begitu luar biasa sampai yang terbaru ada rencana mendatangkan juara Piala Dunia 2022 Argentina ke Indonesia untuk tampil beruji coba dengan biaya yang tidak sedikit. Ya. Itu pun sudah dikritisi juga oleh SOS. Ya. Artinya apakah ini memang tindakan yang tepat bagi Erick atau hanya kepentingan sesaat untuk mengangkat nama, mengangkat elektabilitas dia karena ada agenda politik yang di depan mata. Iya, apa namanya? Kita sih sebenarnya berterima kasih ada negara-negara besar datang ke Indonesia. Tapi ini kan bukan hal yang pertama sebenarnya ya. Saya ingin mengingatkan bahwa kita sebelumnya 2010 Uruguay datang ke Indonesia. Main, kita kalah telat 6-0 masalah ketika itu. Kemudian Belanda datang 2014 gitu kan. 2013 Belanda datang gitu, diinisiasi oleh promotor ketika itu. Kita juga kalah telak gitu. Tidak dapat apa-apa pelajaran dari semua datang. Arsenal datang, Chelsea datang, terakhir AS Roma datang gitu kan. Klub-klub luar datang ke Indonesia untuk bertanding, mereka datang dapat uang, kemudian mereka senang, tapi kita nggak dapat apa-apa, cuma sekedar bisa menyaksikan pemain-pemain idola kita bertanding. Hal yang sama dengan Argentina gitu. Biayanya kalau saya telisik sekitar 100 miliar harus dikeluarkan oleh Indonesia untuk mendatangkan Argentina, dan ini harus disampaikan kepada publik sehingga masyarakat kita, netizen kita ini nggak salah kaprah. Dia pikir luar biasa ini sebagai pengganti kita Piala Dunianya diambil Argentina, jadi Argentina mau uji coba lawan kita. Ini saya pikir ini yang harus kemudian diedukasi netizen kita bahwa klub atau negara-negara besar datang ke Indonesia, klub-klub besar datang ke Indonesia, mereka cari uang gitu. Bukan kemudian mereka mau melawan Indonesia. Indonesia itu negara ketiga di sepak bola. Kalau nggak ada uang nggak akan mau mereka datang gitu. Sekarang Brazil pun kalau diundang ada uangnya mereka akan datang. Italia diundang ke Indonesia dan ada uangnya pasti datang. Jadi negara-negara besar itu datang ke sebuah negara seperti Indonesia yang punya fanatisme tinggi soal sepak bola dan merupakan salah satu pasar bisnis sepak bola, pasti yang dicari adalah uang. Jadi ini uang yang harus dikeluarkan 100 miliar rupiah. Dan saya pikir kalau cuma sekedar mau melihat Lionel Messi udah nggak menghabiskan uang 100 miliar. Kalau 100 miliar kemudian dikeluarkan, artinya tiket pertandingannya sekitar 1 sampai 2 juta. Itu apa namanya yang diambil pasar gitu. Dan ini angka yang terlalu mahal menurut saya. Jadi kalau daripada kemudian kita uji coba dengan Argentina, kita juga tidak akan mendapat apa-apa gitu kan. Lebih baik gunakan uang 100 miliar itu untuk bikin kantor PSSI misalnya kan, atau bikin training camp PSSI, atau yang paling terdekat adalah bayar utang-utang. Nah, utang misalnya match komisioner ada 2,5 miliar yang belum dibayarkan gitu kan. Nah itu harus kemudian diberikan perhatian lebih gitu. Kenapa? Karena mereka adalah perangkat pertandingan yang akan tampil di musim depan. Jangan sampai kemudian mereka tidak dibayar dan dilupakan sehingga dianggap sebagai hal yang biasa. Saya itu selalu ingin, Pak Erick ini kan banser sekarang kan, ansor gitu kan. Jadi kalau orang ansor harusnya berprinsip utul ajiro ajrohu qabla ayaji farokohu gitu kan. Bayarlah tenaga kerja itu sebelum keringatnya kering. Jadi ini PR buat Pak Erick Thohir, daripada kemudian misalnya uangnya 100 miliar untuk datangkan Argentina dengan Lionel Messi-nya, lebih baik uangnya digunakan untuk bayar petugas-petugas pertandingan yang belum dibayarkan gaji-gaji mereka, sehingga kemudian mereka bisa bertugas dengan baik di musim mendatang karena hak mereka, jasa mereka itu dibayarkan tepat pada waktunya. Nah kemarin juga ada wasit-wasit Liga 1 dari pekan 31 sampai 34 tidak dibayarkan tepat waktu. Artinya apa? Ada potensi kemudian match fixing, apalagi kemudian mau lebaran nggak dibayarkan, ada yang kemudian datang tolong bantu nih sekian, ada sekian, diterima lah pasti orang mau lebaran gitu kan. Nah ini kan problem-problem ini yang membuka bobrok sepak bola Indonesia ini harus dibenahi. Jadi kita harus lihat apa esensi dan pentingnya mendatangkan Argentina ke Indonesia dengan kepentingan sepak bola Indonesianya. Lain cerita kalau misalnya ini dalam bentuk kerjasama Federasi Sepak Bola Indonesia dengan Federasi Sepak Bola Argentina untuk misalnya pembinaan usia muda ke depannya. Saya pikir itu akan lebih bermanfaat dibanding hanya sekedar mendatangkan Lionel Messi dan kawan-kawan untuk main dan kita dibantai misalnya 8-0, 6-0, 7-0 gitu kan. Nah ini kan akhirnya setelah itu pelatihnya bilang Indonesia negara potensial sepak bola gitu kan, punya bakat besar, hanya gitu-gitu pujian sesaat gitu kan, tidak bisa ditebak. Atau kita juga harus paham, misalnya kemarin kita datangkan Libanon aja kita menghabiskan duit sekitar 2-3 miliar
Itu Lebanon kita uji coba lawan kita. Akhirnya kita bisa berpikir bahwa ya Lebanon datang kemudian dapat match fee, transportasi akomodasinya disiapkan, ya bisa jadi kemudian ya udahlah kita senengin aja tuan rumahnya, kita main gak serius gitu kan. Akhirnya kan gitu, awal main menang 2-1, selanjutnya ya udah biar enak, masa kita dapat match fee kemudian kita tidak bikin senang tuan rumah, akhirnya dibikin kita kalah 1-0. Jadi kan itu, nah kalau sepak bola kemudian dibuat seperti ini, yang maju sepak bola kita gitu. Iya. Jadi Pak, kita berbicara di sini bukan untuk menunjukkan rasa pesimisme kita ya terhadap Kita harus sepak bola optimis, kita. kita harus optimis. Kita optimis tapi ada kontrol, karena kan Betul. mimpi kita sama sebetulnya. Iya. Ya PSSI itu kan berdasarkan singkatannya gitu kan. Oh, jadi pengurus PSSI itu ya harus P-nya adalah profesional, Iya. S-nya sportif, S-nya lagi sehat. Sehat jiwa raga, sehat jasmani rohani, kantongnya sehat, otaknya sehat gitu kan. Yang terakhir adalah integritas. Jadi pengurus PSSI ini harus melambangkan PSSI-nya sendiri gitu kan. Profesional, sportif, sehat, dan punya integritas. Kalau ini kemudian bisa diciptakan oleh Pak Erick Thohir, ya kita akan pasti yakin sepak bola kita akan maju, dan kita tetap akan berikan dukungan hal-hal yang baik, kita dukung. Tapi kemudian hal-hal yang kemudian melenceng dari kita sepak bola kita ya harus kita ingatkan. Kan itu kan. Watawasau bilhaqi watawasau bisawab, mengingatkan dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kesabaran. Kita ini udah terlalu sabar untuk sepak bola kita kan. Terakhir juara SEA Games 1991, artinya 32 tahun. Sekarang prestasi apa yang kita bisa banggakan? Nah, kita berharap misalnya ke depan sepak bola kita punya peletakan batu pertama, ada milestone-nya, fondasi yang kuat di bawah Pak Erick Thohir. Nah, klub-klub yang tampil di AFC Cup dan sebagainya, PSM, Bali United serius main di sana gitu ya. Sehingga di sana akhirnya melanggambaran betapa sepak bola Indonesia punya potensi besar. Dan juga misalnya tim nasional kita juga harus benar-benar punya sistem yang bagus. Dan saya sekarang mengkritisi misalnya rencana mengumpulkan tim nasional dalam satu klub. Ini nggak sehat gitu. Karena apa? Karena tim nasional itu tidak bisa eksklusif gitu. Jangan sampai kemudian tim nasional dibikin dari satu klub yang pada akhirnya tidak memunculkan persaingan buat pemain-pemain di tim nasional. Mereka yang sudah masuk klub yang kemudian dititipkan pemain nasional sudah merasa berada di zona nyaman dan mereka adalah tim nasional. Dan kalau kemudian ini terjadi, ini kan bahaya. Kita udah punya pengalaman tim nasional di klub dikumpulkan dalam satu tim ya. Yang pertama misalnya PSSI Garuda, Harimau. Kemudian ada juga PSSI Primavera, Bareti, SAD gitu kan. Dan terakhir Persiba Bantul dulu dititipkan pemain tim nasional angkatannya Boas Solo CS, setelah tampil Atep, Bobi Satria, itu semua gagal. Jadi jangan sampai kemudian program besok lagi ada program mengumpulkan pemain tim nasional dalam satu tim, ini pasti gagal gitu. Dan akan memunculkan banyak masalah dibanding hasil output positifnya gitu. Kenapa? Misalnya Persija, PSM punya pemain nasional, misalnya sekarang ada Sananta, ada kemudian Rehan, gitu kan, ada kipernya lagi, ada beberapa pemain yang potensial dibina oleh PSM, diambil sama klub lain untuk kemudian main di Liga 1, ya pasti kecewa PSM, enggak akan nyerahin dia kan. Iya rugi gitu kan. Persija punya 8 pemain tim nasional diambil untuk satu klub, itu pasti jadi masalah. Apalagi usia 20 itu usia profesional, mereka berhak untuk menentukan kemana arah masa depan mereka. Jangan sampai kejadian dulu Bobi Satria yang menolak main di tim Persiba Bantul yang dijadikan tempat penampungan tim nasional, akhirnya lari kasus ini sampai ke Komnas HAM karena ini merupakan pelanggaran HAM. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh PSSI, termasuk di dalamnya adalah memikirkan kompetisi kita. Sebenarnya nggak ada degradasi gitu kan. Kemarin kan harusnya dengan tidak ada degradasi jadwal kompetisi bisa keluar lebih cepat. Ya kan? Orang nggak ada perubahan peserta kompetisi gitu. Harusnya sekarang ini kalau kompetisi mau dimulai bulan Juli, sekarang ini sudah dikeluarkan jadwal kompetisinya sehingga klub bisa kemudian bernegosiasi memasarkan produknya kepada sponsor-sponsor dengan jadwal yang pasti, agenda yang pasti. Nah, ini kan tidak dilakukan. Nanti tiba-tiba sebulan sebelum kompetisi baru keluar jadwal. Nah, bagaimana kemudian klub bisa meyakinkan sponsor untuk mendapatkan mendapatkan sponsor kelas kakap sehingga kemudian mereka bisa hidup sehat dengan uang yang ada, kalau kemudian segala sesuatunya diciptakan secara mendadak. Nah, ini PR sebenarnya. Jadi semua sekarang ini jangan kemudian sangat tergantung kepada Pak Erick Thohir. Jadi semua EXO PSSI dan juga PT LIB harus bekerja sesuai dengan
kapasitas mereka masing-masing sesuai dengan job description mereka masing-masing, dan bisa menunjukkan bahwa akan ada perubahan sepak bola nasional saat ini ke depan, dan itu yang sangat penting. Jadi sebenarnya sepak bola kita itu masalahnya hanya cuma 3: jadwal yang pasti, perizinan yang jelas, regulasi yang tegas. Sudah, itu aja cukup. Kalau itu bisa dijalankan, sepak bola kita ada potensi untuk bisa lebih baik ke depan. Seandainya ada tawaran dari Erick Thohir mengajak Bung Akmal masuk ke perusahaan PSSI atau ke manajemen liga, itu sebuah tawaran menarik. Saya pikir segala sesuatu kan bukan hal yang tidak mungkin gitu kan. Tapi kan segala sesuatu juga harus dipikirkan matang-matang. Apakah kemudian pantas atau tidak gitu kan. Dan saya pikir tidak kemudian bisa dijawab dengan seketika. Nanti ketika dijawab, wah ternyata lagi nyari panggung dia kan, nyari dapur di sini di PSSI. Saya pikir SOS sejauh ini akan tetap berada dalam koridornya sebagai sparring partner PSSI. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena sepak bola kita masih perlu ada yang mengingatkan agar berada di jalan yang benar. Nah, itu yang paling penting. Selama sepak bola kita belum benar, SOS masih tetap ada. Dan selama sepak bola kita sudah berprestasi, SOS mungkin akan tutup dengan sendirinya. Itu yang paling penting. Ya, saya sih masih tertarik membicarakan liga kita musim lalu ya. Kalau kita semua sepakat, inilah liga paling kelam dalam sejarah sepak bola kita. Di catatan kita, liga di tahun 2022 itu ada 138 orang meninggal dunia, 131 orang meninggal di Kanjuruhan, tolong dikoreksi kalau 135 orang meninggal di Kanjuruhan, 3 orang meninggal kasus Persib Bandung. Berarti 138 orang total orang meninggal dalam perjalanan musim kompetisi kita di 2022. Kalau kita hitung-hitung sejak tahun 1994 sudah 221 orang yang meregang nyawa di persepak bolaan kita. Jadi sebetulnya terkadang kita berpikir apa sih yang dicari dari kompetisi kita, dari segi pengelolaan liga yang masih jauh dari profesional, sementara tumbalnya sudah begitu banyak. Tapi setiap tahun tetap digelar juga. Ya, itu kan problemnya adalah bahwa kita ini kadang cepat lupa dengan masalah gitu kan. Gampang diiming-imingi sesuatu, bukan cuma di sepak bola, dalam lingkup atau sektor kehidupan lain pun sama gitu kan. Kadang-kadang paling gampang contoh, kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia, sekarang orang udah pada lupa sih gitu kan. Ya kan. Kemudian apalagi kemudian kasus Kanjuruhan, 135 orang meninggal dunia, udah lupa tuh. Yang salah angin kan, kesimpulannya yang salah apa? Angin gitu kan. Ini kan PR besar yang sebenarnya menggambarkan betapa buruknya moralitas bangsa kita gitu kan, yang mudah sekali melupakan masalah dan pada akhirnya menganggap masalah itu adalah hal yang biasa terjadi, termasuk soal meninggalnya orang di sepak bola dianggap hal yang biasa, sehingga kemudian ada jargon di dalam klub-klub bola kita, kalau misalnya laga antara Persija Persib kalau tidak ada yang mati nggak seru. Kemudian Arema Persebaya kalau tidak ada yang meninggal tidak seru, kalau tidak ada tawuran tidak seru gitu kan. Bahkan dijadikan oleh beberapa kelompok ini sebagai aset bisnis. Ini kan yang salah gitu. Harusnya sepak bola itu hiburan bukan kuburan gitu. Dan harusnya ada pertanggungjawaban moral yang dilakukan. Kenapa kemudian Power Soccer punya catatan 98 orang sebelum kasus Kanjuruhan meninggal dunia. Di sepak bola tidak ada satupun yang terkena kasus hukum. Ya kan, baik itu yang melakukan aksi pengeroyokan dan sebagainya, ataupun klub sepak bola yang menggelar pertandingan. Semua biasa saja. Selesai dipetik SN begitu saja. Itu yang satu persatu. Nah sekarang 135 orang meninggal aja gak ada tanggung jawab nih sekarang. Ya kan, ada kemudian polisi ditahan, hukumannya 2 dibebaskan, 1 dihukum gitu kan. Dan dianggap yang banyak bersalah dalam kasus ini adalah angin gitu. Padahal banyak kejadian-kejadian di tim gabungan independen mencari fakta, misalnya saya di sana, sudah dipaparkan betapa banyak masalah-masalah yang bisa dijadikan barang bukti bahwa ada kesalahan prosedural dalam pengelolaan sepak bola kita. Dalam hal ini adalah FIFA Safety and Security Stadium. Dan harusnya ini dijadikan langkah awal untuk membangun sepak bola kita menjadi yang beradab. Saya mengatakan bahwa harusnya tragedi Kanjuruhan itu menjadi lembaran baru sepak bola kita yang beradab. Tapi faktanya tidak diselesaikan. Padahal kalau mau diselesaikan bisa. Kenapa? Karena ada pemerintah di situ yang harusnya punya kekuasaan untuk menyelesaikan ini semua. Pertanyaannya kenapa tidak diselesaikan? Kan itu permasalahannya. Nah, ketika kasus-kasus besar ini masalahnya dianggap biasa dan tidak diselesaikan, maka bukan mustahil ke depan masalah-masalah ini akan muncul lagi. Dan ini problem sepak bola kita. Sebagai contoh sekarang akhirnya bikin gampang adalah kalau polisinya nggak mau kerja keras
mengawal pertandingan sepak bola udah tanpa penonton, rugi klubnya, ya kan? Nah ini yang kemudian, dan penonton juga supporter harus dibina juga, jangan sampai kemudian mereka bisa berlaku seenaknya dengan apa yang mereka mau. Nah ini kan problem-problem klasik sepak bola kita yang sampai sekarang tidak ada satupun orang yang turun ke bawah untuk melakukan pembenahan. Nah ini harusnya memang menjadi PR konsentrasi Pak Erick Thohir untuk melakukan pembenahan ini supporter. Kan kemarin Pak Erick Thohir bikin komite ad hoc supporter. Ya. Kita berharap komite ad hoc ini bukan cuma sekedar nama, karena sebelumnya di era Pak Muhammad Iryawan ada apa namanya departemen supporter juga, tapi tidak begitu efektif. Dan kita berharap tim ad hoc supporter ini bisa bekerja secara efektif. Kemudian misalnya terkait sepak bola harus benar-benar jadi hiburan. Jadi tidak ada lagi polisi di lapangan sepak bola dengan berseragam. Kenapa? Karena secara psikologis kalau kita nonton bola kemudian ada polisi berseragam pegang senjata di lapangan, berarti kita kan dalam kondisi yang tidak aman. Secara ini loh, secara psikologi. Kemudian kalau kita lihat di Inggris misalnya, yang ada di lapangan kan petugas keamanan steward, tidak ada ini. Jadi mereka kemudian datang ke stadion memang untuk menikmati sepak bola, bukan untuk tawuran. Di Indonesia datang ke stadion memang untuk tawuran gitu, bukan untuk menikmati sepak bola. Apalagi kemudian penonton-penonton kita ketika datang ke stadion mereka sudah tahu hasil pertandingannya berapa gitu. Misalnya ada pertandingan sepak bola kita sebagai tuan rumah kita akan kalah nih. Ternyata di lapangan benar kalah, akhirnya tawuran gitu kan. Dan ini kan supporter-supporter kita juga yang belum dewasa juga harus diedukasi dan disosialisasikan aturan-aturan sepak bola yang benar. Jadi buat saya ke depan adalah sepak bola ini harus menjadi hiburan bukan kuburan. Satu nyawa di sepak bola terlalu mahal. Karena itu kita penting ke depan bagaimana undang-undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 soal supporter soal olahraga di dalamnya adalah supporter itu benar-benar dijalankan. Ke depan PSSI misalnya harus punya terobosan supporter sepak bola itu harus ada asuransi ketika nonton pertandingan, artinya ketika kita beli tiket harus ada asuransinya. Kemudian supporter dijamin keamanan dan keselamatannya, dan itu penting gitu. Harus ada juklak yang jelas antara juklak polisi dengan juklak FIFA yang kemudian bisa disinergikan sehingga tidak ada lagi kasus kanjuruhan seperti yang terjadi kemarin. Dan ini adalah musibah besar buat sepak bola kita, bukan cuma buat nasional tapi juga internasional. Ya, menarik sekali sahabat Uki penjelasan dari Bung Akmal Marhali mengenai kondisi persepak bola nasional kita. Kendali ada di tangan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ujiannya akan dimulai Juli nanti ketika kompetisi kita akan bergulir. Sehingga harapan kita sepak bola adalah hiburan, akan kembali ke hitanya, bukan kuburan lagi. Tidak ada lagi tragedi-tragedi kanjuruhan. Semoga itu menjadi penutup dari lembaran hitam perjalanan sepak bola nasional kita. Dan tidak ada lagi juara yang diatur. Baik sahabat Uki, demikian pembincangan kita dengan Bung Akmal Marhali. Tetap semangat, jangan lupa tetap bahagia. Sampai ketemu di program-program kita berikutnya. Demikian dan salam olahraga.